Kita semua sudah dengar kabar baiknya kan? Pensiun PNS di tahun 2024 ini naik sebesar 12%. Tapi, pertanyaan besarnya adalah, apa sih arti kenaikan ini buat Anda pribadi? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas aturannya supaya kita semua paham betul bagaimana kenaikan ini dihitung dan diterima. Angka 12% ini memang terdengar besar dan sudah jadi berita di mana-mana. Tapi gimana caranya angka itu berubah jadi nominal rupiah yang masuk ke rekening Anda setiap bulan? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Jadi begini, pengumuman kenaikan itu baru langkah awalnya saja. Di belakang layar ada serangkaian proses teknis yang harus dijalankan untuk memastikan uangnya benar-benar sampai ke tangan para pensiunan. Oke, jadi pemerintah sudah secara resmi menaikkan pensiun pokok. Anggap saja ini fondasinya. Nah, sekarang kita akan lihat aturan mainnya atau cetak birunya yang jadi panduan bagaimana kenaikan ini bisa berjalan. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis nih. Ternyata semua detail soal kenaikan pensiun ini diatur dalam satu dokumen yang sangat penting. Dan inilah dia kitabnya, Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2024. Dokumen inilah yang jadi panduan resmi untuk semua proses hitung-hitungan dan penyesuaian pensiun Anda. Jadi, semua yang kita bahas di sini dasarnya ya dari peraturan ini. Intinya sederhana kok. Dulu, pensiun pokok itu dihitung berdasarkan PP nomor 18 tahun 2019. Sekarang aturannya diperbarui pakai PP nomor 8 tahun 2024. Nah, perubahan dari PP lama ke PP baru inilah yang jadi dasar dari semua penyesuaian yang kita bicarakan. Nah, ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana sih sebenarnya cara pensiun Anda dihitung ulang? Tenang, kita akan bedah mekanismenya satu persatu, biar gampang dipahami. Kunci dari perhitungannya ada di satu istilah ini, selisih pensiun pokok. Gampangnya, ini tuh cuma selisih antara pensiun pokok yang baru dengan pensiun pokok yang lama. Nah, selisih inilah yang nanti jadi tambahan di rekening Anda. Angka-angka ini tentunya bukan angka sembarangan. Semuanya sudah ada di dalam tabel resmi yang jadi lampiran peraturan BKN. Jadi, tabel inilah yang dipakai untuk mencari berapa pensiun pokok baru Anda, dan dari situ ketahuan deh selisihnya berapa. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh nyata yuk. Contoh ini diambil langsung dari lampiran peraturannya. Kita akan lihat bareng-bareng proses penetapan kembali pensiun untuk Bapak Ferry Caniago. Coba kita lihat bareng tabel ini. Dengan aturan yang lama, pensiun pokok Pak Ferry itu di angka 3,79 juta rupiah. Tapi setelah pakai aturan baru, pensiun pokoknya naik jadi 4,24 juta rupiah. Artinya, ada kenaikan hampir Rp455.000 setiap bulan. Ini dia contoh konkret dampak dari aturan baru itu. Oke, kita udah tahu cara hitungnya. Sekarang pertanyaannya, siapa saja sih yang berhak menerima manfaat dari penyesuaian pensiun ini? Ternyata cakupannya cukup luas loh. Jadi, manfaat ini bukan cuma untuk pensiunan PNS-nya saja, tapi juga untuk ahli warisnya. Mulai dari janda atau duda pensiunan PNS, janda atau duda dari PNS yang tewas saat bertugas, bahkan sampai ke orang tua dari PNS yang gugur dalam tugas. Nah, ini ada satu poin yang penting banget. Gimana nasibnya pensiunan yang sudah pensiun lama sekali? Misalnya sebelum tahun 2001. Karena basis gajinya dulu mungkin lebih rendah, bisa jadi kenaikan pensiun pokoknya nggak sampai 12%. Nah, pemerintah punya solusi. Mereka akan diberikan tambahan penghasilan supaya total kenaikannya pas jadi 12%. Cara kerjanya begini, bisa kita pecah jadi 4 langkah simpel. Pertama, dicek dulu total penghasilan pensiun di Desember 2023. Kedua, pensiun pokoknya disesuaikan pakai aturan baru. Ketiga, hasil yang baru tadi dibandingin sama yang lama. Terakhir, kalau ternyata kenaikannya kurang dari 12%, pemerintah akan nambahin kekurangannya sampai pas kenaikannya jadi 12%. Adil sekali kan? Jadi, setelah kita bedah semua detail teknis tadi, apa sih kesimpulan besarnya buat Anda? Sebetulnya ini semua tentang satu hal, kepastian. Jadi, pada intinya, semua kerumitan aturan teknis ini punya satu tujuan mulia, memastikan kalau semua pensiunan PNS dan ahli warisnya tanpa terkecuali benar-benar merasakan kenaikan 12% yang sudah dijanjikan. Ini adalah soal keadilan dan pemerataan. Dengan adanya panduan yang jelas dan kepastian kenaikan ini, pertanyaan terakhirnya bukan lagi apakah dana pensiun Anda naik, tapi lebih ke bagaimana Anda akan merencanakan dan menikmati masa pensiun yang lebih tenang dan terjamin.